Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik semua? Semoga keadaannya sehat-sehat saja. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dengan materi pengantar pendidikan Pancasila. Adapun submaterinya adalah baik. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Pancasila. Tentu istilah Pancasila tidak asing lagi terdengar di telinga adik-adik. Bahkan sejak SD dulu sampai jenjang SMP hingga ke tingkat SMA, adik-adik sudah mendapat mata pelajaran Pancasila. Kemudian pertanyaannya, lalu kenapa materi pendidikan Pancasila masih diajarkan di tingkat perguruan tinggi? Jadi sederhana seperti ini ya. Jadi yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini adalah bagaimana membentuk generasi-generasi muda atau mahasiswa yang punya moral yang baik. Jadi itu dulu ya, punya moral yang baik. Jadi sasaran yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini adalah bukan tentang seberapa cerdas Anda, tapi seberapa baik adik-adik mahasiswa dalam menginternalisasi atau memahami nilai-nilai Pancasila, kemudian mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi kalau sasarannya hanya sebatas pengembangan pengetahuan saja tanpa diikuti dengan moral yang baik, maka yang terjadi adalah banyak orang-orang di negeri ini yang punya kecerdasan secara intelektual tapi terpuruk secara moral. Sebaliknya, kalau hanya sasarannya hanya pengembangan moral semata, tidak diikuti dengan pengembangan pengetahuan, maka yang terlihat adalah banyak orang-orang bermoral baik di negeri ini tapi bodoh. Jadi harus ada sinergi antara kecerdasan secara intelektual dan moral yang baik. Baik, saya ulangi sekali lagi. Secara umum, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing atau masuknya budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Adik-adik mahasiswa, kita masuk ke materi. Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke pengantar pendidikan Pancasila. Adapun sub pokok bahasannya adalah apa pengertian daripada Pancasila, kemudian apa tujuan pendidikan Pancasila, kemudian apa landasan pendidikan Pancasila, dan terakhir adalah hakikat pendidikan Pancasila. Oke, yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagaimana yang bisa adik-adik saksikan di layar. Ya, baik. Selanjutnya adalah tujuan daripada pendidikan Pancasila. Di awal saya sudah sampaikan sedikit tentang sasaran kita mempelajari pendidikan Pancasila adalah bagaimana membentuk moral yang baik.
yang tentunya juga diikuti dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa tujuan daripada pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah, ini tujuan pokoknya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bagaimana anak-anak bangsa bisa mempunyai pengetahuan yang luas, kemudian bisa memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ini yang penting, ini yang harus digarisbawahi, bahwa tidak cukup hanya sebatas memahami saja, tapi harus ada penerapan, pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik, kita masuk ke materi berikutnya tentang landasan pendidikan Pancasila. Ya, jadi ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis yang berbicara tentang kesejarahan, latar belakang, ya, sehingga Pancasila bisa lahir sebagaimana yang kita akan pelajari hari ini. Kemudian landasan kultural, ya, bagaimana Pancasila digali dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kemudian ketiga adalah landasan filosofis, ya, landasan filosofis, dan keempat adalah landasan yuridis atau tentang undang-undang. Baik, dan yang terakhir adalah hakikat pendidikan Pancasila. Bisa kita lihat pada layar. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Hakikat pendidikan Pancasila. Jadi yang pertama adalah ini upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri, ya, jati diri bangsa atau kemandirian bangsa demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Maknanya apa? Maknanya adalah Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman, menjadi acuan, menjadi dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang, ya. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, mengandung makna bahwa semua aktivitas atau kegiatan kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus selalu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maknanya adalah sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia atau dari kepribadian bangsa Indonesia, yakni karakteristik, ya. Jadi kepribadian adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Berarti bahwa Pancasila adalah konsensus atau hasil kesepakatan para tokoh atau para pendiri bangsa
Pancasila adalah keputusan final atau yang akhir bagi bangsa Indonesia.